Oleh karena itu menurut orang sufi, dia harus melakukan langkah-langkah untuk membunuh yang jahat pada dirinya. Yang disebut oleh orang sufi bahwa pada diri manusia ada lahud. Lahud itu sifat ketuhanan. Lahud sifat ketuhanan, yaitu sifat sabar, wara, jujur, ikhlas, pemaaf, tolong menolong, dan seterusnya. Kemudian ada nasut, sifat manusia pada diri manusia, yaitu sifat yang disebut dengan dengki. Kita manusia tidak akan sempurna kalau tidak punya rasa dengki, cemburu, khianat, dendam, tamak, loba, rakus. Itulah manusia. Itulah ada nafsu pada manusia. Kalau tidak ada itu, bukan manusia, sudah malaikat itu. Tak usah ngomong lagi dengan dia, tak usah berteman lagi. Jadi kita wajar ada sifat yang jelek tadi itu, dan bukan satu, beratus-ratus. Juga yang bagus tadi itu, yang lahud cukup banyak pada kita, yang nasut cukup banyak. Tetapi bagi orang sufi, bagaimana mereka itu membunuh yang jahat, dengki sehingga hilang sama sekali, sifat loba berganti dengan wara, dengan zuhud, dengan qanaah, dengan semuanya dibalik oleh mereka. Jadi bagaimana prosesnya itu? Mereka pertama menempuh tahap pertama tobat. Tobat itu sampai dia merasakan Allah sudah mengampuni dosanya, sudah senang, sudah dirasakan oleh mereka. Kemudian tinggallah sifat-sifat wara', zuhud, qanaah dan seterusnya tadi. Dan saat-saat itu disebut wafaniya awsaful madhmumah, dan sudah fanalah sifat-sifat nasut tadi, yaitu awsaful madhmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak baik. Itu sudah diusahakan oleh mereka dengan proses ibadat-ibadat mereka lakukan. Itu semua wafaniya awsaful madhmumah, hingga semuanya hilang. Sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang nasut. Setelah itu apa? Wabaqiya awsaful mahmudah, dan tersisalah pada diri orang itu, orang-orang suci itu, orang-orang wali itu, orang-orang sufi, awsaful mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Sifat itu yang tinggal. Pada saat tinggal lahud itu, sifat ketuhanan saja pada seseorang, saat itulah Allah yang maha agung, Allah yang maha suci ketemu dengan orang yang jiwanya sudah bersih. Disitulah ketemu. Dan tujuan orang sufi itu adalah takarrub kepada Allah. Karib tadi dekat, takarrub itu menyatu. Jadi itulah target mereka yang terakhir. Senang sekali, bahagia sekali mereka merasakan dekat dengan Allah. Coba kita hari ini dekat dengan pejabat saja, dekat dengan menteri saja, dekat dengan presiden, senang sekali. Perasaan itu walaupun tidak dapat apa-apa, walaupun tidak kasih wang apa-apa, foto saja dengan orang disenangi itu, dengan bintang filem kita tengok itu, dengan pemain bola kita tengok, walaupun rambut kayak orang gila. Nah, itu seperti itu ada kebanggaan. Apalagi dengan Allah itu yang semua menghadap ke sana. Jadi orang sufi itu yang dibentuk oleh mereka, yaitu membunuh sifat-sifat jahat itu. Tinggallah wabaqiya awsaful mahmudah tadi, mahmudah yang terpuji, yaitu sifat lahud. Oleh karena itu Tuhan bisa menyatu. Tapi bagi kita yang puasa, tidak mungkin kita bunuh itu dalam 1 bulan. Tetapi kita tekan. Orang puasa, orang awam seperti kita ini menekan khianat itu kita tekan sehabis-habisnya.
Dengki itu kita tekan sehabis-habisnya. Tamak yang ada tiap hari kepada kita tekan sekuat-kuatnya. Jadi caranya termasuk ibadat puasa tadi itu menekan. Dengan puasa, dengan otomatis dia itu tidak diberi peluang, tidak diberi kesuburan, tidak diberi kesempatan sifat-sifat jelek itu berbicara, menguasai kita. Jadi oleh karena itu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, puasa ini diantaranya dapat memperdekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan-jalan seperti yang digambarkan tadi. Di antaranya adalah puasa itu juga menekan sifat-sifat yang mengganggu kita. Contoh mengganggu, sudah disebutkan selalu oleh penceramah bahwa al-hasadu ya'kulul hasanat. Itu hadis itu populer sekali. Al-hasadu, sedikit saja kita pelihara hasad, ya'kulul hasanat, banyak hasanat. Semua kebajikan dia akan makan. Kama ta'kulun narul khatabah, seperti api itu memakan khatab. Khatab itu kayu kering. Al-hasadu ya'kulul hasanat, sedikit kita pelihara dengki saja dalam jiwa kita, dalam dada kita, ya'kulul hasanat, semua kebaikan bisa dihabiskan. Seumpama kita pelihara musang dalam umpung manok, di malam sabah cekak titun habis bejeh-bejeh. Atau kita pelihara harimau dalam umpung kambing. Seperti itu perumpamaan kita memelihara sedikit saja hasad. Kama ta'kulun narul khatabah, seperti dia memakan kayu kering dengan mudah sekali. Oleh karena itu dengan puasa ini, supaya puasa aman dan sebagainya, kebaikan aman, hilangkan yang seperti itu. Syirik kita, khianat, apalagi melakukan sesuatu yang menghancurkan orang lain, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan ceramah ini ada manfaat bagi kita semua, dan insya-Allah puasa kita diterima oleh Allah sampai pada penghujung Ramadan ini, tidak ada yang cacat celah. Lebih kurang saya mohon berbanyak maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.